Greget tadi mendengar Bapak yang menyampaikan ada wirid ini, ada wirid ini, ada wirid ini, lalu ada suara-suara yang sumbang dan sumbing dari orang lain. Kita ambil benang merahnya jamaah, diperhatikan. Hanya satu-satunya yang mencela kalimat Allah adalah iblis. Hanya satu-satunya yang tidak sekali-kali ridho, suka kalimat desida Allah itu menyebar di permukaan bumi dan diilmukan ilmunya oleh anak Adam adalah iblis. Tidak sekali-kali. Maka dari itu jamaah sekalian, terimalah kalimat Allah. Terimalah kalimat Allah itu walaupun datangnya dari siapapun dia. Dari Tuan Guru A, alirannya B. Tuan Guru C, alirannya D. Terima jamaah. Terima lapang dada. Kalau itu kalimat Allah. Rasul bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna." Bukan wan nabiyyi wa ba'daha wa ba'dahu dan lain sebagainya, bukan. Semua para nabi sebelum aku, satu yang dia sampaikan adalah kalimat la ilaha. Sama dengan tiang. Tidak akan beda penyampaian tiang dengan tuan guru-guru kita yang lain. Kalau lebih mengkerucut lagi, lebih khususiat lagi, di Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh Wirdun Nur sama, Hifzun Nur sama, Al-Auradil Khususiyat sama, Wirid Khusus sama, Hisnul Mani sama. Satu tunggak bening niki Bapak Maulana Syekh. Tapi beda penyampai. Enggak makin kalau parang hebat. Wirid yang satu ini saja berarti pelungguh niki mengklaim dengan tidak secara langsung Bapak Maulana Syekh bisanya cuma itu saja dan muridnya cuma itu saja. Mohon maaf, murid Bapak Maulana Syekh itu beribu-ribu yang istimewa. Yang muncul ke permukaan beberapa orang saja. Yang bisa A, yang bisa B, yang bisa C, itu adalah kekayaan murid daripada Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Jangan tolak, terima dengan lapang dada. Dan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, zikir demikian juga. Cuma satu fungsi zikir itu, ibu perhatikan ini. Entah zikir itu tarekat A, zikir itu tarekat B, zikir itu tarekat C, napi pun juga namanya tarekat, aliran dan lain sebagainya. Asal itu kalimatnya kalimat zikrullah, satu tujuannya. Yang sampaikan kepada jamaah, tujuannya adalah untuk memperjelas kebesaran Allah dan memperjelas kedudukan desida Allah Ta'ala oleh atin manusia. Bu, atin saya. Sementara pelungguh memiliki tidak jelas nabi oleh atin semakin niki. Secara mata kasar yang jelas oleh pelungguh adalah jilbab hijau, jilbab beak. Ini yang jelas. Lunas. Tetapi apa yang jelas oleh atin manusia tidak ada yang tahu. Pelungguh ini yang duduk di sini jelas, warna baju tiang, kursi tiang jelas, tetapi yang tidak jelas adalah hati tiang tidak jelas. Sama dengan dana-dana tuan guru, ustaz, bapak-bapak, ayahanda di atas ini tidak jelas jemaah, tidak jelas itu. Maka ulama mengkhawatirkan waktu atiyah pelungguh memiliki tidak jelas Allah, lalu Israel mencabut nyawa dalam keadaan tidak jelas kalimat Allah, bahaya bu, sangat bahaya. Apa itu? Tahunya masih tahu. Itu yang sedang belajar masih tahu niki. Itu yang sedang belajar masih tahu ya adik-adik di sekolah niki. Apa itu? Apa nu? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Harus jelas, itu tujuan semua.
guru-guru, ustaz, tuan guru, siapapun namanya, tujuannya cuma itu, untuk memperjelas kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Namun jelas kalimat Allah la ilaha illallah oleh hati manusia, jelas sekali manusia, jelas sekali alam ini, semua jelas. Senina kemudian dia jelas, jadi jelas. Anak kita tidak jelas, jadi jelas. Mertua kita tidak jelas, jadi jelas. Sahabat-sahabat yang saru ini jadi jelas. Perjuangan yang samar-samar jadi jelas. Langit bumi jadi jelas. Kubur jadi jelas. Namun makin kubur tidak jelas, Bu. Kubur niki dengan kali tanah, Bu dapat induk, bukan itu. Itu namanya kubur, tetapi yang isi di alam orang yang tidur di alam kubur itu tidak jelas, belum tidak dikasih tahu oleh Allah, tidak dikasih tahu oleh Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, orang yang jelas di dalam hatinya Allah, jelas di dalam pikirnya Allah, membelain berkelapan, semua terang benderang, jelas. Karena terang perjalanan hidup, karena jelas perjalanan hidupnya, sifat mental hidupnya la khaufun alaihim walahum, tidak pernah dia merasa khawatir, apalagi takut. Khawatir saja tidak, takut tidak. Makanya tadi orang tua tiang niki Bapak Haji Zunur bilang, jangan dengar suara yang itu. Mohon maaf jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kita pelungguh memiliki, jangan takut walaupun ada suara A, suara B, suara C yang sumbang itu, jangan takut. Karena apa? Jelas kalimat kita, yaitu la ilaha illallah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi jelas la ilaha illallah. Nabi jelas la ilaha illallah. Yang jelas kalimat itu di mulut pelungguh. Oh, lamun mulut janiki yang paling beleoning la ilaha illallah, yang paling jelas karena pandemik. Yang Allah inginkan bukan itu. Yang Allah inginkan adalah mulainya melangkah ruhani pelungguh menuju hadrah Allah. Mana mulai langkahnya? Dengan terangkat ruh pelungguh dari jasad. Allah inginkan pas pengangkatan ruh itu engkau harus meninggalkan kalimat la ilaha illallah di jasadmu agar jasadmu tidak hancur. Dan engkau bawa kalimat la ilaha illallah menuju hadrah Allah agar hambatan rintangan berupa siratal mustaqim, berupa mizan pertimbangan amal manusia, engkau tidak terhalangi jamaah. Banyak orang terhalang, banyak. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut manusia, lidah yang bergoyang lalu dia berkata-kata, terbersih dalam hatinya sebuah rasa dan perasaan, kecuali Allah mintai pertanggungjawaban. Kenapa hatimu memiliki perasaan dusta, perasaan yang cemburu? Kenapa lidahmu bergoyang berkata A, berkata B? Kenapa? Itu ada apa, bos? Kata Allah. Ini paham? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu Allah mintai pertanggungjawaban. Hati-hati jamaah lamun penuni tunas. Dalam bahasa tasawuf, hifzul lisan, bab hifzul lisan, bab menjaga lisan. Hati-hati. Tetapi yang yakin, seyakin-yakinnya jamaah, lamun kalimat Allah la ilaha illallah bagus tentang terjaga oleh hati, berhati-hati lamun muni. Nunas? Jadi ada dengan tersinggung. Kenapa? Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Diperhatikan baik. Allah maha lemah lembut pada hambanya.
Allah doang berlemah lembut le panjang, pelumuh pada panjang saling hina, saling jabur, saling singgung, bahasa kawan saling ngomong. Lunas. Allah tidak suka itu jemaah. Allah tidak. Paling bahaya adalah merasa diri paling baik. Paling bahaya itu. Paling bahaya merasa diri paling baik. Makanya jamaah sekalian, sering yang sampaikan di tengah-tengah jamaah, ada ayat di dalam Al-Quran yang selama ini kita kayaknya tidak jelas ayat itu dalam hidup kita. Yang seharusnya jelas. Apa itu? Maliki yaumiddin. Lunas. Yang menjadi raja di hari kiamat. Pertanyaan, tidakkah Allah jadi raja di dunia sekarang? Tidakkah Allah jadi raja di dunia sekarang? Padahal surat Al-Fatihah mengatakan Maliki yaumiddin, yang menjadi raja di akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik yaumiddin, yang menjadi raja di negeri akhirat. Pertanyaan orang yang memiliki akal, apakah Allah menjadi raja makin? Jadi raja lah. Lagu angkat deh kena. Allah jadi raja oleh dunia, Allah jadi raja oleh akhirat. Ayatnya tidak begitu ibu-ibu. Kenapa? Jamaah sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Allah menjadi raja di akhirat, iya. Menjadi raja di dunia, iya. Tetapi kemaharajaan Allah di dunia saru. Saru, tahu ada saru? Tidak pedas. Iya nih. Ini pedas. Nah, ini pedas kerajaan Allah di dunia. Kenapa? Diambil oleh Fir'aun. Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Diambil oleh Namrud. Diambil oleh mereka yang mengatakan paling dirinya berkuasa. Diambil, dia orang paling kanggo, dia orang paling tahu, si lain-lain bayok semua. Ini mengambil hak Allah. Makanya kemaharajaan Allah saru. Wahai bapak-bapak, delik dan saru kemaharajaan Allah dalam hidup, dalam pribadi pelunggur. Yang bapak Maulana Sulawesi mau mek kangen aku, buang aku. Untuk memperjelas kalimat Malik yaumiddin, ini makhum ngadikan Maulana Syekh tadi. Lamun lamun angan aku, buang aku. Sekedik-kedik aku, sekedik-kedik aku. Aku ngepe. Aku ngepe. Aku paling sugih. Itu jamaah sekalian. Tidak ada salahnya mengatakan itu ngepe. Lunas. Ita berdua, Ita uning, dedek kena aku. Lagu papa sendiri aja, dedek kena Ita. Ayo sendiri itu, Ita ini bukan dengan dua. Jangan, apa nih? Aku, papa sendiri. Lalu bangkit, Ita, lunas, Ita. Mana buktinya? Hasil bangkit itu kita zakatkan. Gede pelunggung. Saya pedang si bertindak solah malu niki. Nanti jawaban. Itu dan kena aku. Lamun kena kita, dan dengan bertamu duduk di rumah. Saya ke sini nah. Saya ke sini nah. Yang kok bahasa Lombok Tengah, saya keto bijeng pelungguh. Padahal dia itu bijeng itu dengan itu bahasa kawan tuh. Yang paham ini adalah dane-dane pemelingsir tokoh-tokoh adat yang paham perkara ini. Kepada Allah seperti itu jamaah. Ayo perjelas kalimat Malik yaumiddin. Ini kena aku. Ada pedas ruan. Allah Maharaja dalam diri ini. Allah Maharaja dalam istriku. Allah Maharaja dalam mengatur rumah tanggaku. Allah paling raja lihat dunia dalam hidup. Baru udah terima. Iya karena paham bu? Tapi bagaimana sekarang
Bagaimana bisa jelas jamaah? Bagaimana bisa jelas? Jelas. Lamun saru kalimat Allah la ilaha illallah, jangan ini jelas. Harus jelas dulu kalimat la ilaha illallah. Sebut aku kata Allah, sebut aku kata Allah. Aku tidak pernah berpisah dengan namaku. Aku tidak berpisah dengan namaku. Sebut aku kata Allah. Waktu kamu menyebut aku sedang bersamamu kata Allah. Maka baik dia berkata la ilaha illallah. Saya bareng. Saya bareng. Iya tak dimanggil. Baik dia berkata la ilaha illallah. Allah bersama pelunggung. Ibu-ibu tidak sama caranya waktu suami sedang bersama pelunggung. Bapak-bapak, kalau Allah sedang membersamai bapak-bapak, tidak sama caranya dengan waktu ibu membersamai bapak-bapak, tidak sama. Lamun bareng kanca senina, hari kupi. Nunas? Tuan kupi. Lamun bareng sama selajar pelunggung katuan belanja. Nunas? Katuan biskupi. Kalau Allah tidak perlu seperti itu, karena waktu Allah memberi belum diminta, sudah diberi oleh Allah sebelum pelungguh minta. Tiang, ibu-ibu jamaah sekalian, yang lunas lahir di dunia, caranya memesan, meminta, dia memilih lahir macam manis. Yang mau lahir di Mekah, yang mau lahir di Madinah, yang mau lahir di Jakarta, tetapi tidak pernah minta. Ibu-ibu sampun memesan lahir di kau. Ya Allah lahir oleh kau. Kesyukur lama lahir mina itu. Tidak sedih maksudnya. Demi tenjeng si ina kau juga mah darah utang ina. Terus elor dulu gutu. Ya Allah. Mina sama berkembang apa itu? Tetapi kita tidak pernah minta. Inilah yang Allah beri, terima. Waktu Allah tidak jelas, kadang-kadang pemberian Allah belum tolak. Belum tolak pemberian Allah. Ini aku beri kamu, belum tolak. Ini aku beri suami yang kurus, semet, gagas, miskin. Terima. Nunas? Terima pendek. Terima. Ini ayo laki-laki aku beri kamu istri, cerewet, ingas, pelit. Terima. Terima Bapak. Tidak baru lupa. Cerewet, ingas, pelit. Cerewet, bau terobah si cerewet ini. Ingas, modal besar ini modal. Cerewet, pelit, ini juga direnovasi ini. Terima. Karena ini adalah pemberian. Kenapa Pak Ustadz? Jamaah, waktu pelungguh ini tidak menerima pemberian Allah itu, betapa banyak orang yang sampai makin melek merari. Itu kan mau lunas, takut betia. Anak kopi itu manis, berisi susah. Jangan Bu, terima aja dah. Terima sudah, ini pemberian. Wahai ibu-ibu muda-muda, siapa tahu yang ada dalam rahim pelungguh itu adalah laksana Imam Syafi'i, keilmuannya, kecantikannya laksana Nabi Yusuf alaihissalam. Satu Ustaz kembali karena kakak-kakak sini mikir bek-bek, bapak niki sebek. Jangan begitu jamaah. Yang menciptakan, yang memberikan itu adalah Allah melalui kemahabesarannya. Dan waktu ibu melahirkannya, sebelum ibu niki melahirkannya, waktu teidama niki belum mengenai mengaji. Adapun waktu lahir kakak-kakak niki masih dengan lalu neder, masih dengan lalu rumah. Makin niki watoa walinsir bu ahram karena kuletian terima sila arah. Jangan ibu bisa jadi toa itu bisa jadi
Ya, bisa jadi itu. Kalau Allah mengizinkan. Wah, bani Ustaz Urin, alhamdulillah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.